pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11 yang terhormat serta Bank Indonesia. Singkat-singkat saja. Tadi sudah beberapa rekan terdahulu seperti Pak Misbakun dan banyak teman-teman menyoroti mengenai dampak terhadap nilai tukar yang terus merosot. Kita tahu Pak Babu bahwa fenomena penguatan nilai tukar ini kan ada indikator penguatan US dollar dan juga respon Bank Sentral Dunia. Kita lihat kalau tadi kan Ibu di halaman 8 Bapak menyampaikan kebijakan moneter. Sementara kebijakan moneter yang dalam rangka untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan dan juga menjaga tergerusnya nilai rupiah. Mempertahankan BI rate 6% dan menaikkan menjadi 25 basis point. Kalau saya lihat di sini Bu, ini nggak berdampak sama sekali terhadap nilai tukar yang terus merosot. Langkah kebijakan moneter ini belum signifikan terkait mengenainya adanya intervensi Bank Indonesia di pasar. Sementara di beberapa negara lainnya, kalau kita lihat nih Bu ya, ada beberapa yang saya baca di beberapa literatur. Negara lainnya itu Bu, seperti beberapa negara, itu mereka tidak melakukan kenaikan suku bunga, ya kan? Nah ini kenapa kok Bank Indonesia menaikkan suku bunga tapi tidak berdampak secara signifikan? Nah, bahkan inflasi kalau kita lihat nih sebagai langkah preemptif yang disampaikan oleh Pak Gubernur, looking forward untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 1,5 sampai 3,5% pada tahun 2024. Nah, kalau kita lihat Bu ya, kemarin minggu lalu berdasarkan data Jakarta Interbank yang saya lihat di spot dolar tersebut, perdagangan itu malah 16,458%. Ini luar biasa, 38 basis point ini sangat berdampak signifikan terhadap ekonomi kita dibandingkan penutupan sebelumnya. Jadi akhirnya masyarakat mengatakan punya pandangan kalau begitu dolar bisa 17.000, itu betul Pak Misbakun. Terus gimana kalau seperti kayak gini terus gitu loh. Kalau memang akan terus 17.000 bahkan bisa mendekati 17.500. Ini saja kita sudah mendekati 16.458 dalam jangka waktu tidak sampai 1 bulan terus dolar meningkat. Ini langkah yang diambil BI malah menaikkan suku bunga tapi tidak berdampak signifikan. Nah, pada bulan Mei yang lalu, tanggal 20 Mei itu masih 15.900. Bayangkan, tidak ada mencapai 2 minggu, naiknya luar biasa. Nah, biaya intervensi yang dibutuhkan BI lebih mahal saat ini memutuskan untuk melakukan suku bunga. Acuannya pada April 2024. Kalau kita lihat ya perkiraan antara 500 juta sampai 1 miliar dolar Amerika untuk menjadi kembali ke 16 kembali kepada 16.000. Nah, tentunya BI memastikan biaya moneter yang sangat signifikan untuk dikelola ke depannya. Secara kesinambungan, upaya mengambilkan target pergerakan nilai itu kan 15.800 itu kan luar biasa. Kalau kita lihat berapa, mau sampai kapan gitu loh, bisa jebol ini lama-lama. Jadi ke depannya BI akan memperluas kebijakan. Kalau saya melihat Bu, local currency LCT yang dilakukan oleh BI untuk mengurangi penggunaan USD sebagai biaya transaksi ekspor sudah ada belum? Selain USD dulu pernah ada dilakukan ya kan, Japan Yen atau nggak salah ya Cina. Nah sekarang gimana, tolong kami diupdate dengan pelemahan rupiah ini sampai saat ini bagaimana perakiraan BI terhadap likuiditas falas yang terus melakukan terhadap juga likuiditas falas yang terus terjadi pada saat ini. BUMN dan swasta mendominasi US dollar. Pembayaran mereka Pertamina itu dolar belum Bu? Semua BUMN dan investasi lainnya swasta juga mendominasi US dollar. Nah, kenapa kita nggak mengambil langkah yang lain gitu loh, menggunakan mata uang yang lain supaya kita mengantisipasi pada krisis Yunani yang lalu pada pemerintahan terdahulu, kita sempat tidak menggunakan US dollar dan supreme mortgage dulu. Nah sekarang ini udah naik terus, ini apa mesti dipertahankan? Ada nggak langkah-langkah BI memperkuat hedging agar tidak membebani ke sektor keuangan untuk kedepannya? Hedging itu tolong juga diinfokan ke kita Bu, sejauh mana langkah-langkah yang sudah dilakukan? Apakah memang based on the daily basis atau bagaimana? Seperti itu. Jadi nih ya, saya lihat nih Bu ya, data yang kami terima
daya beli belum membaik. Sementara COVID kita tahu karena pandemi COVID-19 suku bunga rendah. Pasca pandemi suku bunga tinggi. Tapi nyatanya menekan daya beli yang tercermin dengan adanya kenaikan suku bunga ini menekan loh Bu. Ini malah mereka banyak masyarakat akhirnya menahan tidak melakukan investasi dalam negeri. Dan inflasi yang bergerak sangat rendah. Jadi tolong dipikirkan lagi Bank Indonesia karena banyak orang yang bertanya kepada saya ini mau sampai 17 atau bisa mendekati 18. Jadi ini hati-hati ya, kami berharap dengan tetap optimis ya bahwa BI bisa melakukan hal tersebut. Tapi paling tidak kami di highlight seperti apa akan terjadi di kemudian hari kalau misalnya langkah-langkah ini masih tetap dalam bentuk normatif yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Sangat apa ya Bu ya. Nih saya lihat nih Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan pada bulan Mei. Sementara Kanada, Brasil itu mengoreksi suku bunganya malah menurun. Nah Bank Indonesia satu-satunya loh yang menaikkan suku bunganya. Aneh ini gitu loh. Sementara negara lain mereka malah bertahan gitu loh. Kebijakan moneternya itu tidak menaikkan suku bunga. Apa gimana gini saya juga nggak paham. Jadi ini kan ada juga kebijakan moneter, tadi saya sampaikan kebijakan makroprudensial khususnya mengenai KLM. Ini nggak berdampak signifikan Bu terhadap menekannya nilai rupiah. Kebijakan sistem pembayaran juga itu hal yang lain, aspek yang lain. Tapi kita lebih fokus kepada kebijakan moneter, operasi moneter pro market yang efektivitas kebijakan moneter itu juga penguatan suku bunga itu malah sangat-sangat merugikan, maksud saya sangat berdampak cukup signifikan terhadap persoalan yang kita lihat adanya kenaikan dolar yang cukup signifikan dan ini juga sangat mengkhawatirkan. Saya kira itu saja, saya ingin mendapatkan penjelasan atau terobosan yang agar BI bisa melakukan antisipasi ke depannya seperti apa. Jadi dalam waktu yang harus cepat sehingga ini bisa jangan sampai kita tidak berharap bisa menembus di angka 17.000. 1 bulan aja belum sampai udah luar biasa. Jadi saya harap langkah ini kita berikan optimis, tentunya BI bisa lakukan hal tersebut. Tapi tentunya ini bisa membahayakan untuk perekonomian Indonesia ke depannya. Terima kasih.